apakah sujud syukur itu disunnahkan dan kapankah kita melakukannya? Apakah pada saat kita mendapatkan kabar gembira bisa melakukan sujud syukur? Dan apakah ada bacaan khusus di dalamnya ataukah cukup sujud saja? Syukran wa jazakallahu khairan wa anta jazakallahu khairan. Taib, tentang sujud syukur, ya itu adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kesyukuran kita. Dan ini disyariatkan dalam agama kita. Ya, adapun dalil tentang disyariatkannya ada dalil umum, ada dalil khusus. Adapun dalil umum adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj. Allah Jalla wa Ala berfirman, waf'alul khairah, dan lakukanlah kebaikan, kerjakanlah kebaikan, dan sujud syukur termasuk dalam kebaikan. Adapun dalil khusus itu diterangkan di beberapa hadis, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Abu Bakrah berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun sarra bihi kharra sajida. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan perkara yang menyenangkan, perkara yang membahagiakan, maka beliau tersungkur melakukan sujud, itu melakukan sujud syukur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sujud syukur ketika mendapatkan berita bahwa Hamadan, ya penguasa Yaman saat itu masuk Islam. Ya, dan ini juga biasa dilakukan oleh sejumlah sahabat, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau mendengarkan berita, mendapatkan berita bahwa pemimpin Khawarij itu terbunuh dalam peperangan, maka beliau juga melakukan sujud syukur. Ya, dan juga masyhur ya kisahnya 3 orang sahabat yang diboikot oleh Rasulullah karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, menurunkan Al-Qur'an, ya mengumumkan diterimanya taubat mereka, maka Ka'ab ibnu Malik saat itu melakukan sujud syukur. Ya, dan dalil-dalil yang lain barakallahu fikum yang pada intinya disyariatkan sujud syukur. Adapun hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah menurut pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Baik. Ya, hanya saja sujud syukur ini ya perlu kita fahami kapan dilakukan, kapan disunnahkan. Ya, apakah setiap kita dapat nikmat kita melakukan sujud syukur, ya, ataukah nikmat-nikmat tertentu saja? Barakallahu fikum. Ya, para ulama menjelaskan seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, bahwa disunnahkan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat yang baru, bukan nikmat yang mustamirrah, bukan nikmat yang terus menerus. Sebab kalau disunahkan sujud syukur untuk nikmat yang terus menerus, maka tentunya ya tidak berhenti kita sujud ya. Sebab tarikan nafas kita itu sendiri, ya setiap detik kita bernafas itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kalau ini juga harus kita sujud syukur, maka tentulah ya sepanjang hari kita akan sujud. Ya, oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa nikmat yang disunnahkan untuk sujud syukur adalah nikmat yang baru kita dapatkan, bukan nikmat yang mustamirrah. Ya. Ataukah misalnya mendapatkan atau misalnya terselamatkan dari suatu musibah. Ya, terselamatkan dari suatu musibah yang boleh jadi orang tidak menyangka bisa selamat dari musibah itu ya. Maka di situ boleh dia untuk melakukan sujud syukur. Barakallahu fikum. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan beberapa contoh, ya contoh kasus. Di antaranya adalah ketika seseorang misalnya terkena sesak napas,
tiba-tiba mengalami sesak napas, tidak bisa bernapas. Ya, bahkan boleh jadi dia mengira akan meninggal. Ya, namun dengan izin Allah, setelah dia mungkin berdoa atau diruqyah atau apa saja, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan dia dan kembali bisa bernapas dengan lega. Nah, di kondisi seperti ini boleh baginya melakukan sujud syukur, sebab itu termasuk nikmat baru. Ya. Ataukah misalnya ada seseorang yang lulus dari ujian, di mana sebelumnya dia menyangka tidak akan lulus, kemungkinan besar tidak akan lulus, takut tidak akan lulus, namun ternyata ada pengumuman yang dia tidak sangka-sangka, ternyata dia lulus, maka di saat itu boleh dia sujud syukur. Ya, atau kan misalnya seseorang yang yang kecelakaan, ya, mobilnya terbalik, ya, dan orang yang mobilnya terbalik itu kemungkinan orang yang di dalamnya akan meninggal, ya, namun ternyata tidak, Allah selamatkan, maka dalam kondisi seperti itu boleh baginya untuk sujud syukur. Barakallahu fikum. Ya, atau juga contoh juga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang yang jatuh dalam sumur. Orang yang jatuh dalam sumur itu kemungkinan tidak akan tertolong, namun ternyata Allah selamatkan dia, ya, maka boleh baginya melakukan sujud syukur. Yang pada intinya ikhwani fillah hafizakumullah, sujud syukur itu disyariatkan dilakukan ketika mendapatkan nikmat baru atau terselamatkan dari suatu musibah yang diprediksi dia tidak akan selamat dari musibah itu. Barakallahu fikum. Adapun tata cara sujud syukur itu sama dengan sujud tilawah. Jadi dilakukan dengan satu kali sujud saja, bukan dua kali, ya, sebab bukan sujud sahwi, ya. Ya, kemudian bacaannya sama dengan bacaan sujud tilawah, yaitu membaca dzikir yang biasa dibaca dalam sholat, yaitu membaca subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ya. Baik, seperti itu ikhwani fillah. Ada satu hal yang ingin kami ingatkan di sini, ya, terkait dengan kebiasaan yang kita lihat. Ya, ada kebiasaan yang biasa kita saksikan ketika pemain bola berhasil mencetak gol, maka mereka biasanya sujud syukur. Nah, apakah ini disyariatkan? Ya, diterangkan oleh sejumlah ulama, di antaranya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, untuk kasus seperti ini itu tidak disyariatkan sujud syukur. Jadi untuk kasus pemain bola yang berhasil mencetak gol dengan izin Allah, itu tidak disyariatkan padanya sujud syukur. Demikian fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Barakallahu fikum.